warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Hayatul Nufus. Fi hadzal kursah uridu an ashrah anil af'al. Yani al-af'alu yanqasimu ila qismain. Al-awwal yani af'alus sahih wa al-thani yani af'alul mu'tal. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Jadi yang saya gunakan sebagai referensi yaitu kitab Amsilatul Jadidah. Di kitab Amsilatul Jadidah dibahas pada halaman terakhir. Jadi di sini saya sudah meringkas sebagaimana dilihat pada papan tulis, yaitu langsung saja kita bahas ya. Jadi af'al itu dibagi menjadi dua. Fi'il itu ada yang sahih dan juga ada yang mu'tal. Di sini sebagaimana yang sudah saya tuliskan, yaitu as-sahihu wa ma dallat ma khallat usuluhu min hurufil illati wal hamzati wat tad'if. Yaitu sahih, fi'il sahih itu adalah yaitu fi'il yang sunni huruf aslinya dari huruf illah dan huruf hamzah dan huruf yang tad'if. Tad'if di sini huruf illah itu, huruf illah itu ada tiga, ada hamzah, ada alif, ada ya, dan juga ada wawu. Maksudnya jadi huruf fi'il sahih itu yaitu sunni atau tidak ada huruf illahnya, tidak ada huruf illah di antara huruf-huruf aslinya. Kemudian yang kedua itu tidak ada hamzah di huruf asli dari fi'il sahih itu. Dan yang terakhir itu tidak dia tad'if. Tad'if di sini berarti ada dua huruf sejenis dalam huruf fi'il tersebut, atau kita bisa tandai dengan tanda tasydid. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya, pembagian yang pertama yaitu sahih. Jadi sahih itu adalah yang huruf aslinya itu tidak ada huruf illah, tidak ada huruf hamzah, dan tidak ada tad'if. Kemudian contoh dari fi'il sahih itu adalah kata nasoro. Nasoro merupakan kata bentuk fi'il yang di sini dia berbentuk sahih karena tidak ada huruf illah di dalamnya, tidak ada hamzah, dan tidak ada tad'ifnya. Kemudian langsung saja yang kedua yaitu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu adalah mu'tal huwa ma kana ahadu hurufu harfa illatin. Jadi fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang salah satu dari huruf-huruf yang terdapat dari fi'il mu'tal itu dia ada huruf illatnya. Jadi fi'il mu'tal itu di dalam susunan hurufnya itu terdapat huruf illat pada kata aslinya. Seperti contohnya itu qala, roma. Kata qala dan roma ini mengandung huruf illat yaitu hamzah. Di sini aslinya waw ya, qala yaqulu, berarti aslinya waw. Dan kemudian roma. Di sini di akhirnya ada ya. Kemudian fi'il mu'tal ini dibagi atas yang pertama fi'il mital. Fi'il mital huwa alladhi yakunu fi muqabilati fa'ihi harfa illatin. Jadi fi'il mital itu adalah fi'il yang pada fa fi'ilnya itu ada huruf illat, Maksudnya fa fi'il adalah yang huruf pertama. Jadi timbangan fi'il itu adalah fi'lun. Ini fa fi'il, ini ain fi'il. Sorry. Jadi timbangan fi'il itu huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, dan huruf ketiga disebut lam fi'il. Jadi fi'il mital ini meletak huruf illatnya itu ada pada huruf pertama yaitu fa fi'ilnya. Contoh di sini wa'ada. Kata wa'ada ini adalah fi'il mital karena huruf illatnya berada pada fa fi'ilnya. Okay. Jadi contoh yang di Al-Quran kita temui kata wa'ada tadi itu ada dalam surah An-Nisa ayat 122, bisa dicek ya. Bunyinya wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Jadi kata kata wa'ada itu merupakan fi'il mital. Kemudian yang kedua yaitu ada fi'il ajwaf. Al-ajwaf huwa alladhi yakunu fi muqabilati ainihi atau ghairihi. Jadi kalau ajwaf itu kita huruf illatnya itu pada ain fi'ilnya, jadi di huruf yang jelas benar-benar tadi. Contohnya di sini khofa di sini ada huruf illatnya di ain fi'ilnya. Contoh dalam Al-Quran itu bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 182. Bunyinya itu faman khofa ma'hu sehingga dapat al-firman kata yang mengatakan. Kata khofa itu ada di surah Al-Baqarah contohnya salah satunya. Jadi kesimpulannya ajwaf itu huruf illatnya itu ada di ain fi'ilnya di tengah. Kemudian yang ketiga yaitu fi'il naqis. Naqis itu huwa alladhi yakunu fi muqabilati lamihi harfa illatin. Jadi kalau naqis itu
huruf ilatnya itu berada di lam fi'ilnya atau di terakhir. Dan contohnya itu khosyah. Khosyah itu adalah fi'il nakis karena huruf ilatnya berada di akhir, yaitu ya. Ini merupakan huruf ilat. Kemudian yang mudha'af. Mudha'af seperti yang tadi kita jelaskan di sini, yaitu min sulatin wa ma kanat aini wa lam min jinsin wahidin. Jadi kalau mudha'af yang sulasi itu adalah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya itu dari satu huruf min jinsin wahidin atau satu jenis. Contohnya di sini ada, sudah jelas ya. Huruf kedua dan ketiganya atau ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sejenis, yaitu dal. Jadi ada termasuk dari fi'il mudha'af. Contoh di dalam Al-Quran itu ini berada di surah Al-Baqarah ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Mada di sini kan fi'il mudhari'nya itu yamuddu. Jadi contohnya ada di surah Al-Baqarah kata-kata mada dan banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir di sini ada lafif. Lafif itu adalah alladzi yakunu fihi harfani min hurufi illatin. Jadi lafif itu di dalam hurufnya itu tersusun ada dua huruf illat. Sama seperti tersusun dua huruf illat. Kalau mital ajwab nakis itu kan cuma satu. Kalau lafif itu terdiri atas dua huruf illat. Kemudian di sini dibagi menjadi dua. Lafif itu dibagi menjadi dua. Ada yang makrun dan juga ada yang mafruk. Yang makrun itu walladzi yakunu bi muqabilati aini wa lam fi harfa illatin. Jadi kalau makrun itu adalah fi'il yang huruf illatnya itu berada di ain dan lam fi'ilnya. Jadi dia ada di huruf kedua dan huruf yang ketiganya. Contohnya di sini itu rawa. Di sini huruf illatnya itu di ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Tadi dia disebut fi'il yang berbentuk lafif makrun. Kemudian pembagian yang kedua lafif mafruk. Lafif mafruk itu adalah alladzi yakunu bi muqabilati fa'ihi wa lamhi. Kalau mafruk itu berada di fa fi'il dan lam fi'ilnya. Contohnya waqa. Waqa ini termasuk lafif mafruk. Kenapa? Karena huruf ilatnya itu ada di fa fi'il dan lam fi'ilnya, ada di huruf pertama dan huruf yang ketiga. Jadi sekian, itu saja pembahasan tentang fi'il sahih dan fi'il muthal. Semoga teman-teman bisa memahaminya secara rinci dan mari kita sama-sama belajar untuk berpanjang lagi dan menambah wawasan kita. Sekian, jika ada salah, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.